mensinergikan antara program kejaksaan sendiri, yaitu Jaksa Masuk Pesantren. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Tengah bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Jawa Tengah melakukan penyuluhan hukum di Pondok Pesantren Generus Nusantara Boarding School GNBS Kendal Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 santri SMP dan SMA GNBS Kendal ini merupakan program Jaksa Masuk Pondok Pesantren. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Bambang Tejo mengatakan program Jaksa Masuk Pondok ini untuk memberikan penyuluhan hukum di kalangan pelajar SMP dan SMA agar mengerti tentang hukum. Dengan demikian, pelajar tidak akan melakukan pelanggaran hukum baik dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat, termasuk masalah perundungan atau bully juga harus dihindari. Tujuan anak-anak itu akan memahami dalam pergaulan itu untuk hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum itu ada sanksi sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum dalam pergaulan baik di sekolahan maupun di masyarakat. Ketua LDI Jawa Tengah Profesor Dr. Singgi Trisulistiono mengatakan selain memberikan penyuluhan hukum secara umum juga ada penekanan dalam pergaulan di sekolah supaya tidak melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian anak-anak akan menaati peraturan di sekolah termasuk tidak melakukan perundungan terhadap teman sekolah. Materi dari kejaksaan itu akan memberikan materi tentang kesadaran hukum bagi para siswa-siswi dan para santri, terutama terkaitannya dengan bagaimana generasi muda itu bisa memahami kita itu sebagai negara hukum dan juga bagaimana generasi muda dibangkitkan semangatnya untuk bisa mentaati aturan hukum dan perundangan yang ada. Sementara itu, pembina Pondok Pesantren GNBS Kendal, Dr. Khotimul Husain mengatakan bahwa dalam pergaulan remaja sering terjadi tindakan perundungan. Oleh karena itu harus dicegah agar tidak sampai terjadi perundungan yang berat. Ya, fokus utamanya adalah nanti materi dari kejaksaan itu akan memberikan materi tentang kesadaran hukum bagi para siswa-siswi dan para santri, terutama terkaitannya dengan bagaimana generasi muda itu bisa memahami kita itu sebagai negara hukum dan juga bagaimana generasi muda dibangkitkan semangatnya untuk bisa mentaati aturan hukum dan perundangan yang ada. Pesertanya sekitar 350 ya. 500-an. 500 sekarang. Oh ya, 500 orang, baik itu santri maupun dari para guru dan pamong. Harapannya dengan adanya ini kegiatan? Ya, harapannya akan timbul kesadaran bagi para santri, generasi muda dan juga para guru dan pamong terhadap hukum dan perundangan yang berlaku di dalam negara kita. Kemudian yang kedua juga nanti mereka bisa mengimplementasikan semangat ketaatan hukum itu di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan aktivitas akademika di Pondok Pesantren dan Boarding School GNBS Kendal. Yang untuk anak-anak santri itu, Pak? Nah, ini terutama di samping hukum secara umum ya, sebagai negara hukum dan perlunya kita itu mentaati hukum dan peraturan perundangan, juga nanti fokusnya adalah bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat mereka, di dalam internal sekolah dan pondok pesantren itu juga bisa menerapkan semangat asas atau taat asas hukum ini dalam kehidupan bersama ya, misalnya tidak saling mengejek, tidak saling membuli, ya, kemudian juga taat pada peraturan sekolah, pesantren, sehingga kehidupan kita harapkan bisa menjadi lebih harmonis dan lebih baik. Kalau selama ini kita kan punya pamong, kita punya BK, ada psikolog, jadi ketika ada kejadian bully-membuli, sebelum sampai ke tingkat yang lebih tinggi biasanya diselesaikan dulu di tingkat pamong. Kalau udah nggak selesai naik ke tingkat BK, nggak bisa langsung ke psikolog. Biasanya seperti itu mekanismenya. Tetapi biasanya cukup sampai ke tingkat BK sudah cukup selesai. Artinya saling memaafkan, ditanya masalahnya apa sampai terjadi bully-membuli. Biasanya itu cuma salah paham saja yang terjadi.
Karena anak-anak kan itu berbeda adat, berbeda apa yang namanya asal dari mana. Tentu kan adanya juga beda. Dia pun juga punya keluarga yang berbeda. Jadi terkadang ada hal-hal yang mungkin salah paham, tapi itu nggak ada masalah. Karena ya namanya salah paham itu karena tidak sengaja biasanya begitu diselesaikan ya, oh ternyata seperti ini, nah, berarti nggak ada masalah. Ada Jadi berapa kasus bully yang ditangani lebih banyak? kalau kasus bully selama ini ya cukup banyak, tapi itu kasus-kasus yang ringan yang memang sudah terbiasa ada di beberapa pondok. Rata-rata yang itu hampir sama, terutama yang boarding itu. Karena namanya boarding itu kan dia tinggal di sini, hidup di sini, semua ada di sini. Sehingga kadang-kadang ya ada pergaulan yang mungkin bercanda, tapi terus dianggapnya menyinggung, kan itu hal yang biasa. Dan itu malah menurut saya itu fenomena gitu, fenomena alam yang terjadi di lingkungan pondok. Jadi menurut saya itu enjoy aja, nggak ada masalah. Iya, menurut saya. Ini sifatnya kita memberi pengenalan terkait dengan apa itu hukum. Sekitar ya bentuknya dasar ya, karena ini untuk anak-anak sekolah setingkat SMP, SMA. Ya, jadi pengetahuan dasar untuk anak-anak supaya paham bahwa negara kita adalah negara hukum. Baik aparat penegak hukum tugasnya apa, siapa saja. Dengan tujuan anak-anak itu akan memahami dalam pergaulannya itu untuk hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum itu ada sanksi, ada hal-hal yang perlu diambil dalam bentuk tindakan sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum dalam pergaulan baik di sekolahan maupun di masyarakat. Termasuk masalah bully itu ya Pak? Ya, itu termasuk, nanti akan kita singgung karena itu sifatnya kenakalan, bagian dari kenakalan remaja ya. Banyak Pak ya kasus-kasus bully di pesantren. Kalau hal-hal seperti itu lebih banyak diselesaikan di tingkat, misalnya di sekolah, di tingkat sekolahan ya, karena itu masih berbentuk kenakalan-kenakalan yang masih bisa dibina ya. Proses globalisasi juga sangat penting untuk meskipun misalnya dari kami berdiri sendiri, meskipun adik membaca, tapi yang tidak saya sebutkan tidak boleh membaca. Saya tutup, saya akan dari kuis ini, saya akan selain jaksa apa penegak hukum siapa? Melakukan nasionalisme pada kasus ini yang